Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini aku ingin berbagi untuk teman-teman semuanya tentang soal seleksi kompetensi bidang bagi teman-teman yang mendaftar di pemerintah daerah di tahun 2021 ini. Aku kasih beberapa soal lengkap dengan pembahasannya ya. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru menemukan channel aku, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Silahkan klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau aku upload video. Dan silahkan teman-teman like, komen, dan share. Silahkan juga follow Instagramku di Ivon Margiati. Nah, nggak usah lama-lama lagi untuk openingnya. Langsung aja kita bahas dan simak untuk soal yang pertama. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 mengatur pemerintah lokal atau daerah di Indonesia. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini, kecuali. Nah, jadi buat teman-teman yang daftar di Pemda, silahkan teman-teman pelajari juga tentang undang-undang yang mengatur Pemda atau pemerintah daerah. Teman-teman bisa belajar juga mengenai otonomi daerah, undang-undang kebijakan daerah. Terus di sini juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18. Silahkan teman-teman pelajari isi dari Pasal 18 itu, ayatnya apa aja, silahkan dipelajari. Nah, untuk soal nomor 1 ini kita bahas ya teman-teman, kecuali. A. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. B. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum, adat, beserta hak otonominya. C. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. D. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Atau E. Prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal nasional, dan agama. Kecuali ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang E. Prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal nasional, dan agama. Kalau untuk opsi jawaban A itu terdapat pada pasal 18B ayat 1, opsi jawaban B pasal 18B ayat 2, opsi jawaban C terdapat pada pasal 18 ayat 3, dan opsi jawaban D ada pada pasal 18 ayat 2. Silahkan teman-teman bisa download Undang-Undang Dasar 1945 dan pelajari pasal 18. Soal nomor 2, di bawah ini merupakan alat kelengkapan DPD, kecuali A. Pimpinan, B. Pimpinan ad hoc, C. Panitia-panitia lain yang diperlukan, D. Badan kehormatan, atau E. Panitia pengawas. Jawaban yang tepat adalah yang E. Panitia pengawas. Jadi alat kelengkapan DPD Republik Indonesia itu ada 13 ya teman-teman. Yang pertama, pimpinan DPD RI, 2 panitia musyawarah, 3 komite 1, 4 komite 2, 5 komite 3, 6 komite 4, 7 panitia perancang undang-undang, 8 panitia urusan rumah tangga, 9 badan kehormatan atau BK, 10 Badan Akuntabilitas Publik atau BAP, 11 Badan Kerjasama Parlemen atau BKSP, 12 Panitia Urusan Legislasi Daerah atau PULD, dan 13 adalah Panitia Khusus. Soal nomor 3. Berikut ini merupakan jenis-jenis pendapatan asli daerah atau PAD, kecuali A. Dana perimbangan, B. Lain-lain PAD yang sah, C. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, D. Retribusi, atau E. Pajak daerah. Jawabannya kecuali adalah yang A. Dana perimbangan.
Jadi untuk jenis-jenis PAD itu kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 3. Jasa giro. 4. Pendapatan bunga. 5. Tuntutan ganti rugi. 6. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 7. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. Kemudian ada retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dengan perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat ada pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Oke, semangat. Soal nomor 4. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki anggota DPRD yang dipilih melalui A. Organisasi masyarakat setempat, B. Pemilihan oleh KPU, C. Pemilihan oleh Parpol, D. Pemilihan oleh DPRD, atau E. Pemilu. Jawaban yang tepat adalah yang E. Pemilu. Nah, secara terang benderang konstitusi pada pasal 18 ayat 3 pada Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Soal nomor 5. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah berikut ini, kecuali A. Politik luar negeri, B. Pertahanan, C. Sumber daya alam, D. Justisi, atau E. Moneter dan fiskal nasional. Nah, kira-kira jawaban yang tepat adalah yang C. Sumber daya alam. Untuk penjelasannya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menetapkan bahwa 1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. 2. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah yaitu 1. Politik luar negeri, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Justisi, 5. Moneter dan fiskal nasional, kemudian yang ke-6 adalah agama. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk soal-soal seleksi kompetensi bidang bagi teman-teman yang daftar di pemerintahan daerah tahun 2021 ini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa membantu teman-teman dalam belajar menghadapi SKB di tahun 2021. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak dari awal sampai selesai. Jangan lupa klik dulu ya tombol subscribe-nya buat yang belum, dan yang dari tadi ngintip silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Silahkan klik juga tombol loncengnya. Teman-teman silahkan like, komen, dan share supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.